Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anang Rizal Hidayatullah dengan nomor NIM 1120007, Muhammad Mahasin dengan nomor NIM 1120017, dan Muhammad Royan Alifiansyah dengan nomor NIM 1120018, dan saya sendiri Siti Munawaroh dengan nomor NIM 1120025. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1965. Pertama, kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia masa awal kemerdekaan. Pada tahun peralihan antara tahun 1945 sampai dengan 1950, Indonesia ini banyak mengalami kesulitan. Mulai dari bidang sosial ekonomi, politik, dan juga pada bidang pendidikan. Sehingga apa? Sehingga pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang kemudian digantikan oleh MRTSG Mulia, dan selanjutnya dijabat oleh Muhammad Syafi'i yang kemudian digantikan oleh Mr. Suwandi. Nah, Mr. Suwandi ini yang membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Sedangkan tujuan umum pendidikan di Indonesia adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan awal kemerdekaan itu terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama ada pendidikan rendah atau yang disebut dengan sekolah rakyat atau yang disingkat juga dengan SR. Lama pendidikannya ini selama 3 tahun. Nah, kurikulum yang dipakai SR ini sesuai dengan aturan putusan Menteri PKK tanggal 19 November 1946 yang menetapkan dasar pengajaran SR ditekankan pada pelajaran bahasa berhitung. Yang kedua itu ada sekolah menengah pertama atau yang disebut dengan SMP. Nah, SMP ini bahan pengajaran dan kurikulumnya itu sama dengan pada masa sekolah pendidikan zaman Jepang. Nah, yang ketiga ada pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas atau yang disebut dengan SMT ini merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP. Nah, secara garis besar bahan pengajarannya itu yang pertama isinya memenuhi kebutuhan nasional, yang kedua bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, yang ketiga mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Nah, yang keempat itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini pada akhir tahun 1949 tercatat sejumlah 24.000 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Tujuan dan dasar pendidikan termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berlaku bagi seluruh Indonesia. Karena terjadi kesenggangan yang berkisar pada pendidikan agama, termasuknya khususnya juga agama Islam, maka setelah 4 tahun itu baru diundang-undangkan. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Undang-Undang 1945 ini berlaku hingga tahun 1959. Sistem persekolahan secara formal pada saat itu terdiri jenjang pendidikan TK, rendah, menengah, dan tinggi. Usaha penyesuaian yang dilakukannya adalah yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar untuk semua sekolah rakyat negeri. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dimulai dengan persiapan kewajiban belajar dengan menyusun rencana 10 tahun kewajiban belajar. Nah, yang ketiga, penyerahan urusan sekolah rendah ke pemerintah provinsi.
Dan pada masa demokrasi liberal ini didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Pajajaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas pendidikan Indonesia. Perubahan-perubahan terjadi pada masa 1965. Perubahan-perubahan yang terjadi apa saja sih? Yang pertama, itu ada panitia, dibentuknya panitia membantu pemeliharaan sekolah dan perkumpulan orang tua, murid-murid, dan guru-guru yang disebut juga dengan POMG. Yang kedua, ada pendidikan masyarakat. Yang ketiga, ada perguruan tinggi. Nah, kurikulum-kurikulum yang dipakai pada pendidikan pada masa ini, itu yang pertama ada sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar atau SD. Yang kedua, kurikulum SD 1964 terdiri dari 5 kelompok bidang studi atau yang disebut dengan Wardana. Apa saja? Yaitu ada perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Yang ketiga, kurikulum SMP 1962 disebut juga dengan kurikulum SMP Gaya Baru. Itu terdiri dari penghapusan jurusan, penambahan jam kerida, dan pelaksanaan PP. Yang keempat, itu kurikulum SMA selama demokrasi terpimpin 2 kali berubah kurikulum, yaitu tahun 1961 dan tahun 1964. SMA terdiri dari bagian A, bagian B, dan juga bagian C. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.